Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Negeri Padang, yang terhormat Dekan Fakultas Universitas Negeri Padang, yang terhormat Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, serta hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih karena telah sempat menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhara Putri Al-Akyah. Saya merupakan mahasiswa program Sarjana 1 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan efektivitas kuliah daring di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kita semua tentunya sudah mengetahui COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember, teman-teman, tahun 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Pada awal Maret 2020 ini, wabah corona atau COVID-19 ini telah masuk ke Indonesia. Virus COVID ini adalah virus pertama yang ditemukan di sebuah kota Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat diharuskan untuk lebih waspada dalam menjaga kesehatan tubuh dengan tetap menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adapun salah satu dampak dari COVID-19 ini yaitu dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah beberapa pada perguruan tinggi pada akhirnya meniadakan perkuliahan tatap muka di kampus. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi interaksi di kampus dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 agar tidak meningkat. Pembelajaran daring sangat dikenal oleh kalangan masyarakat dengan istilah pembelajaran online atau dengan istilah lain online learning. Mungkin istilah yang lebih dekat dengan masyarakat bisa disebut dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Nah, sistem perkuliahan dilaksanakan secara daring atau kuliah online yang mana proses belajarnya itu memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak kampus. Kuliah online ini dilakukan dengan berbagai platform seperti yang kita mungkin mahasiswa semua mengetahui via Zoom, via Google Meet, WhatsApp Group, dan lebih utamanya e-learning yang ada di kampus. Seperti contohnya pada kampus saya yaitu Universitas Negeri Padang ini yang bernama e-learning UNP begitu. Media atau sarana komunikasi ini efektif digunakan untuk pembelajaran selama pandemi COVID-19. Dengan sistem pembelajaran online ini, mahasiswa dituntut untuk dapat belajar mandiri dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan segala potensi dan wawasan. Karena jika mahasiswa tidak seperti itu, maka akan sulit dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini. Banyak hal baru yang ditemukan oleh mahasiswa maupun dosen saat kuliah online diadakan. Seperti mahasiswa diajarkan untuk dapat lebih melatih dan mengasah kreativitas dalam pembelajaran online ini. Contohnya itu seperti membuat poster,
mind mapping, membuat video dengan ide-ide yang bagus agar dapat terlihat menarik dan hasilnya maksimal, dan nantinya akan diposting di media sosial mereka seperti YouTube, Instagram, maupun yang lainnya. Selain itu, dosen pun mendapat sebuah pengalaman yang bagus. Contohnya dosen di bagian teknologi, teman-teman. Mereka harus membuat aplikasi atau sarana agar pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Semua itu menjadi titik positif bagi kita semua jika kita jalankan dengan baik dan sabar tentunya. Nah, selanjutnya, dalam berlangsungnya kuliah online ini tentu banyak pengalaman baik suka maupun duka seperti itu. Tidak seperti saat kuliah offline atau tatap muka yang mengharuskan mahasiswa hadir di dalam kelas. Justru kuliah online dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah ataupun di luar rumah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, mahasiswa harus dapat mencari tempat yang nyaman dan kondusif untuk mengikuti kelas mata kuliah. Karena tempat yang nyaman dan tenang membuat mahasiswa fokus dalam kelas sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Kemudian di sisi lain, pembelajaran secara online ini menjadi tantangan tersendiri untuk mahasiswa, terutama saya sendiri yang mengalami beberapa kendala. Di mana ketika saya sedang melakukan pembelajaran via Zoom atau Google Meet, tiba-tiba listrik di rumah saya itu mati dan pasti terkendala sinyal tentunya. Sehingga menjadi penyebab dari ketertinggalan saya terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu dosen yang sedang menyampaikan materi hari itu. Terlepas dari berbagai kendala tersebut, pembelajaran daring ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan demi keselamatan bersama. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, pandemi bukanlah alasan karena pendidikan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran diri bagi siswa untuk memanfaatkan waktu yang baik dan bertanggung jawab sebagai mahasiswa tentunya. Selain itu, pembelajaran daring ini juga menjadi salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas, teman-teman. Selain itu, pembelajaran daring ini akan membentuk jiwa kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa. Terutama untuk mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara, maka akan dapat lebih leluasa menyampaikan pendapat atau pertanyaannya via tulisan jika dilakukan dengan pembelajaran daring seperti ini gitu. Sedangkan bagi dosen, metode pembelajaran daring ini hadir untuk mengubah gaya mengajar mereka menjadi konvensional yang nantinya dapat meningkatkan profesionalitas kerja. Model pembelajaran daring juga memberikan peluang bagi dosen untuk menilai dan mengevaluasi perkembangan pembelajaran setiap mahasiswanya secara lebih efisien karena dapat berinteraksi langsung dan terdapat rekaman jejak tentunya. Nah, demikianlah penyampaian pidato dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.